Jadi apa yang dibicarakan, Pak? Silahkan. Kalau saya ceritakan yang dibicarakan panjang ya, 5 jam. 4 jam itu ya, di Kertanegara, Pak ya? 4 jam lebih dikit lagi. Gimana Pak ada cara menyingkatnya yang 4 jam itu? Nah, saya tanya begini Pak berarti. Mungkin masalah Yang paling mengena di mata Pak Susno. kalau saya simpulkan masalah ideologi ada, politik, ekonomi, sosial, budaya, Lengkap. termasuk pertambangan, pertahanan, keamanan ada, termasuk masalah nasional dan internasional karena board of peace itu internasional ya. Oke, saya langsung aja kalau gitu saya tanya langsung Pak. Soal kedaulatan negara, apa yang disampaikan? Beliau contohkan kedaulatan negara bahwa negara seperti tidak berdaulat kalau di hadapan oligarki. Beliau sadap itu ya. Pak Prabowo menyampaikan sendiri oligarki bahasanya. Bahasanya oligarki. Oke. Jadi beliau sadap Menarik. karena beliau kan kita pertemuan itu jangan dikira saya presiden ini sibuk tidak mengikuti medsos katanya. Nah, jadi itu yang mengatakan bahwa kedaulatan diambil oleh oligarki itu. 4 jam bicara soal kedaulatan. Tapi yang terdengar justru pengakuan bahwa negara seperti tidak berdaulat di hadapan oligarki. Ironis, jika negara lemah di sektor tambang, kebun, dan perbankan, pertanyaannya bukan lagi siapa yang sadar membaca media sosial, tapi siapa yang selama ini membiarkan kendali itu berpindah tangan. Kedaulatan bukan narasi heroik di ruang pertemuan elit. Ia diuji pada keberanian membongkar jejaring kuasa yang selama ini nyaman. Mengembalikan kedaulatan kepada rakyat terdengar mulia, namun publik tentu menunggu lebih dari sekedar kesadaran. Yang dinilai bukan retorika, melainkan siapa yang benar-benar disentuh dan siapa yang tetap tak tersentuh. Nah, contohnya apa? Di bidang pertambangan, kemudian di bidang perkebunan, dan termasuk juga di bidang kredit perbankan dan sebagainya. Nah, itulah yang beliau tertibkan sehingga program-program beliau itu adalah untuk rakyat gitu, mengarah kepada gelaurat. Kemudian diantar pula dengan pembukaan pertama membangkitkan nasionalisme kita. Untuk apa kita ini? Berbeda boleh, tapi persepsi kita itu adalah untuk negara dan bangsa. Nah, itulah yang diarahkannya. Nah, kemudian pembicaraan berkembang karena kayak TikTok gitulah. Jadi nggak pakai TikTok gitu ya. Kita boleh nyela beliau bicara gitu. Beliau bicara, kita bertanya, beliau jawab. Kadang-kadang kita yang ngusulkan. Jadi kadang-kadang masuk ke pilkada, masuk ke masalah pertambangan, masuk ke data ekspor, bahwa ekspor kita itu bocornya sekian gitu. Misalnya saya bilang, Pak, hasil tambang kita batu bara 750 juta ton setahun. Kata beliau tidak. Tercatatnya 800 juta ton. Tetapi yang data yang akurat yang dari negara lain yang memberitahu beliau bahwa kami mengimpor dari Indonesia itu ada sekian. Berarti lebih besar yang tidak tercatat daripada yang tercatat. Gebiar rakyat dan membangkitkan nasionalisme selalu terdengar megah, bahasa yang hangat, penuh semangat, dan sulit ditolak. Tapi publik tentu berhak bertanya, ketika kata penertiban diucapkan, siapa yang benar-benar ditertibkan? Oligarki yang disebut-sebut itu atau sekadar narasi yang dirapikan? Nasionalisme memang penting, namun ia bukan selimut untuk menenangkan kegelisahan. Jika benar kedaulatan pernah diambil, maka membangkitkan nasionalisme tak cukup hanya dengan seruan merah putih. Yang lebih menentukan adalah keberanian menyentuh kepentingan besar yang selama ini nyaman. Perbedaan boleh, katanya, asalkan persepsi sama untuk bangsa. Tapi justru dalam perbedaan itulah kritik hidup. Dan mungkin nasionalisme yang paling sehat adalah ketika rakyat tak hanya diajak bersorak, tapi juga diberi ruang untuk bertanya. Gitu. Iya, baik batu bara, nikel. Korupsi jatuhnya itu Pak. Ya korupsi iya, main impor ekspor ilegal iya. Dan kalau beliau hitung, karena beliau itu dengan perhitungan ya. Iya. Kalau ini tidak bocor ya, termasuk pajak sawit dan sebagainya. Maka duit masuk ke negara itu sampai melebihi dari
APBN Oh, kita. Iya, lebih dari 3.000 triliun. lebih. Kalau dari pertambangan kelapa sawit itu dikunci kebocorannya atau seminimal mungkin ditekan. Iya. Lebih dari 3.000 Lebih, triliun akan lebih. dapat setahun itu. Iya, jadi pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini kan enak sekali kalau itu masuk, tapi tidak seperti membalikkan tapak tangan kata beliau untuk itu. Maka perlunya kita nyamakan sikap bahwa kita ini untuk merah putih gitu, negara dan bangsa. Berbeda boleh, tapi tujuan kita itu. Data ekspor berbeda dengan data impor negara lain. Selisihnya disebut kebocoran. Angkanya pun fantastis, lebih dari 3.000 triliun rupiah. Jika benar sebesar itu, maka ini bukan lagi sekadar celah administrasi, melainkan lubang raksasa yang selama ini dibiarkan menganga. Namun di titik inilah publik patut lebih tajam. Selisih data lintas negara memang bisa jadi indikasi under-invoicing atau praktik ilegal. Tapi ia juga bisa dipengaruhi perbedaan waktu pencatatan, metode valuasi, atau klasifikasi barang. Artinya, tuduhan korupsi sebesar itu menuntut transparansi pembuktian yang sama besarnya. Pernyataan bahwa pemerintahan akan enak sekali kalau itu masuk terdengar jujur, sekaligus menyiratkan betapa sistem selama ini longgar atau kompromistis. Pertanyaannya sederhana tapi krusial. Jika kebocoran itu sudah lama terdeteksi lewat cross-check data, siapa yang selama ini punya kewenangan menutupnya dan mengapa belum tertutup? Seruan merah putih tentu penting sebagai simbol persatuan. Tapi dalam isu sebesar ini, yang lebih dibutuhkan bukan sekadar penyamaan sikap, melainkan pembukaan data, penindakan nyata, dan keberanian menyebut nama. Karena nasionalisme paling konkret bukan pada slogan, melainkan pada rupiah yang benar-benar kembali ke kas negara. Saya mau tanya Pak, tadi disebutkan oligarki. Apa yang salah dari oligarki yang disampaikan oleh Pak Prabowo atau mungkin dari teman-teman yang hadir di sana yang terkait dengan kebocoran itu? Ada? Ya, kebocoran masalah pajak sawit misalnya. Karena kan yang menguasai sawit itu kan orang kaya itu oligarki. Oligarki itu lebih luas daripada naga kan. Nah, jadi kalau 9 juta misalnya tidak membayar pajak sawit, itu kan udah berapa? Yang bayar pun bocor gitu kan. Jadi kita kalikan, memang luar biasa kekayaan kita. Pertama kami mau menanyakan itu, kenapa kita kaya ini, negara kaya raya tapi miskin. Tapi setelah beliau buka datanya, justru kita jadi terbalik belajar dengan beliau. Ini datanya. Dan data beliau itu akurat. Yang kita tadinya... Tahunya akurat dari mana Pak? Karena sumbernya, dia sebutkan ini sumber dari misalnya dari China, sumber dari negara lain. Kan akurat kan, negara itu yang beli kok. Istilah oligarki kembali jadi kata sakti. Digambarkan sebagai segelintir orang kaya yang menguasai sawit, tambang, kredit, bahkan disebut lebih luas dari sekadar naga. Narasinya jelas, negara kaya raya, tapi rakyatnya merasa miskin karena ada kebocoran yang dinikmati segelintir elit. Namun di balik retorika itu, ada simpul yang lebih sensitif. Jika oligarki juga berarti main mata dengan aparat, maka persoalannya bukan sekadar pengusaha. Itu artinya sistem pengawasan, penegakan hukum, dan kekuasaan politik ikut terlibat. Dan kalau benar nama-nama sudah diketahui, publik tentu bertanya, apakah ini akan berhenti di ruang diskusi atau benar-benar masuk ke ruang penindakan? Pernyataan datanya akurat dan kami jadi belajar terdengar meyakinkan. Tapi dalam isu sebesar ini, akurasi bukan hanya soal siapa yang memegang angka, melainkan siapa yang berani membuka dan mengujinya di ruang publik. Karena menyebut oligarki tanpa menyentuh akarnya, beresiko menjadikannya sekadar simbol. Dan simbol, betapapun keras terdengarnya, tak pernah benar-benar membuat siapapun gentar, kecuali ia diikuti tindakan nyata. Jadi alur logikanya Iya, masuk tuh ya. kemudian misalnya masalah kredit perbankan, Ya. kan akurat sekali datanya. Jadi dilakukan cross check, misalnya ini sawit. Iya, Sawit ekspornya ke China nah, misalnya. misalnya ya. Lalu timnya Pak Prabowo mengecek ke China. Ya, data impor kita misalnya 360. data Di situ. impor kita misalnya Posisi 1.000. dicek.
Data impor kita misal ya 1.000, tapi angka dari beliau kan ada itu. Karena dari BI dan dari Kementerian Perdagangan, Bea Cukai. Kemudian data dari negara itu, oh tidak, kami beli dari negara Anda sekian. Nah, ini kan mau membantah gimana lagi kan? Tidak mungkin data mereka bohong. Ya. Nah, itu ada semua di beliau, termasuk data-data kredit perbankan yang katanya misalnya itu sangat tertarik sekali. APBN kita 3.700 sekian triliun. Tetapi duit bank kita yang ngalir itu kepada orang-orang tertentu katanya sampai dengan 5.700 berapa triliun. Berarti lebih besar dari APBN. Tetapi mengapa kredit ini sebesar itu, justru pertumbuhan ekonominya hanya pertumbuhan ekonomi cukup bagus 5,3%, tetapi kelompok menengah justru berkurang. Ya, ya. Kelompok miskin bertambah. Oke. Kelompok kaya bertambah kaya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin berarti ada something wrong, dan ini sudah dibenahi oleh beliau. Jadi bukan akan. Apa kaitan dengan kredit perbankan? Artinya kredit perbankan hanya muter di orang-orang kaya saja. Iya, kira-kira begitulah. Bahkan bukan kaya, orang super kaya. Ya, sehingga nanti kita cukup puas lah untuk bangsa Indonesia dengan kebijakan beliau bahwa kredit-kredit itu tidak bisa kepala direktur ya banknya. Direktur bank itu langsung gitu-gitu aja. Sepersetujuan beliau. Beliau kendalikan langsung. Narasinya kuat. Data lintas negara, cross-check ke China. Angka kredit perbankan yang disebut lebih besar dari APBN. Disimpulkan ada something wrong karena uang beredar triliunan, tapi pertumbuhan hanya 5% dan kelas menengah menyusut. Namun disinilah publik perlu jernih. Selisih data ekspor-impor memang bisa jadi alarm. Tapi dalam praktek perdagangan global, ada perbedaan waktu pencatatan, FOB, CIF, kurs, hingga klasifikasi HS code. Itu sebabnya, tuduhan tidak mungkin data mereka bohong seharusnya diikuti audit terbuka, bukan hanya keyakinan sepihak. Soal kredit bank 5.700 triliun rupiah lebih besar dari APBN 3.700 triliun rupiah, itu secara struktur memang wajar. Kredit adalah total outstanding pembiayaan ekonomi, sedangkan APBN adalah belanja negara setahun. Yang menjadi isu bukan besar kecilnya angka, tapi distribusinya. Apakah kredit terkonsentrasi di segelintir debitur besar? Jika iya, disitulah problem ketimpangan. Kalimat something wrong terdengar jujur, tapi publik menunggu lebih dari diagnosis. Jika data sudah di tangan, lintas negara sudah dicek, nama-nama disebut diketahui, maka pertanyaannya sederhana, kapan data itu dibuka, diuji, dan ditindak? Karena dalam isu sebesar ini, yang lebih penting dari siapa yang memegang angka adalah siapa yang berani mempertanggungjawabkannya di depan rakyat. Dari seluruh narasi yang disampaikan, benang merahnya jelas. Ada dugaan bocoran besar di sektor strategis, tambang, sawit, ekspor-impor, hingga kredit perbankan yang disebut melibatkan oligarki dan jejaring kekuasaan. Data lintas negara diklaim sudah di-cross-check. Angka triliunan disebut bisa menutup bahkan melampaui beban APBN jika kebocoran dihentikan. Diagnosisnya, negara kaya, tapi ada yang something wrong dalam distribusi dan pengawasannya. Namun kesimpulan akhirnya tidak berhenti pada besarnya angka atau kerasnya istilah oligarki. Intinya ada pada pembuktian dan keberanian bertindak. Jika data memang akurat dan nama-nama sudah diketahui, maka ujian sesungguhnya adalah transparansi dan penegakan hukum, bukan sekadar retorika nasionalisme atau seruan merah putih. Publik tidak hanya menunggu narasi tentang kebocoran. Publik menunggu siapa yang diperiksa, siapa yang ditindak, dan bagaimana sistem diperbaiki agar kebocoran tak lagi jadi cerita berulang. Karena kedaulatan yang sejati bukan di ruang diskusi, melainkan di kas negara yang benar-benar utuh dan keadilan yang benar-benar terasa. Subscribe untuk konten seru lainnya. Jangan lupa nyalain notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru. Let's bring fun to the next level.